Hai, saya Azalea, salah satu pengurus dari KWT Sri Kandi, Desa Pule, Kecamatan Selogiri. Awal mula KWT ini terbentuk yakni di Oktober 2021. Awalnya berangkat dari keresahan para ibu-ibu ketika waktu ngobrol, waktu kumpul nih cuma ngobrol aja, nggak ada something to do. Jadi atas dasar inisiator ibu-ibu ini dibuatlah gimana ya kalau misalnya kita bikin sesuatu. Jadi kalau kumpul itu nggak cuma sekedar ngobrol aja, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, hasil dari si inisiator ini, Bu Nuni, ketua kami, beliau konsultasi dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Ibu Ferawati Joko Sutopo. Nah, akhirnya muncul nih ide untuk pemanfaatan lahan kosong gitu. Jadi dibuatlah KWT ini, yang mana ini dulunya adalah lahan kosong atas kesadaran, atas visi bareng, visi yang sama sesama ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu ini terdiri dari 3 RT, 1 dusun, berkumpul jadi satu untuk membuat kegiatan seperti ini gitu. Kalau rata-rata ibu-ibu di sini itu nanamnya adalah sesuatu yang dimasak sehari-hari, Mas. Seperti labu, kacang panjang, tomat, kangkung, dan sayur-mayur lainnya yang memang ini sehari-hari dimanfaatkan oleh ibu-ibu. Harapannya apa? Harapannya ketika ibu-ibu ini kalau mau masak nggak nunggu tukang sayur dari Tawangmangu, Mas, atau nggak nunggu tukang sayur dari manapun. Nah, jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan lahan kosong ini, beli, ngambil sesuai dengan, hari ini mau masak apa ya, semisal mau masak sayur terong. Di kebun ini sudah ada, nanti bisa dibayar, dibeli, uangnya masuk ke uang kas, dan harapannya ini bisa jadi lebih sehat karena apa? Semua materi atau pupuk dan lain sebagainya ini diambil dari bahan organik semuanya. Nah, di sini untuk penanamannya ada 2 media, yakni di tanah langsung dan juga di polybag. Yang di tanah langsung, yang di sini yang bisa kita saksikan bersama, ini harapannya bisa dikelola bareng-bareng sama ibu-ibu ketika hari piket atau hari libur untuk sama-sama dikelola di sini. Tetapi yang di polybag harapannya nanti bisa dibawa pulang oleh ibu-ibu sekaligus sebagai media pembelajaran. Gitu. Ketika nanti sudah panen atau tanaman yang ada di polybag itu sudah bagus, bisa dibawa ke sini lagi untuk edukasi bersama. Untuk kegiatan sehari-hari ibu-ibu itu sesuai dengan masa tanam ya, Mas ya. Semisal ini baru masa tanam apa, dan ibu-ibu setiap sorenya ada jadwal piket. Jadi sudah di manage, dalam arti udah ada buku kegiatan, harusnya hari ini ngapain. Itu tergantung dengan jadwalnya piket masing-masing gitu, Mas. Jadi semisal ada penyemaian, pembibitan, ada siram-siram atau pemupukan, itu sudah dijadwalkan masing-masing gitu. Jadi sebelumnya ada demplot KWT ini, ibu-ibu perharinya belanja sekitar 10.000 sampai 20.000 ke tukang sayur. Yang mana saat ini ibu-ibu bisa belanja di sini dengan harga yang lebih miring. Semisal di tukang sayur 5.000, di sini kita bisa patok harga separuhnya. Karena apa? Yang usaha ibu-ibu sendiri, yang nanam ibu-ibu sendiri, dengan segala hal yang memang prinsipnya adalah pemberdayaan perempuan. Begitu. Jadi karena memang targetnya adalah pemberdayaan perempuan, di satu sisi ada sisi ekonomisnya juga, ibu-ibu jadi punya uang sendiri, yang mana memang sebelumnya bergantung kepada suami. Setiap hari mungkin 20.000 untuk beli sayur, tetapi ini bisa di-saving. Paling enggak separuhnya. Bisa ditabung untuk ibu-ibu sendiri maupun untuk putra-putrinya. Begitu. Sama seperti saya, kita background-nya tuh beda-beda, Mas. Kalau dari saya sendiri, background-nya saya belajar bahasa Inggris. Dan ketika memang sama-sama ibu-ibu nih, kita pengen yuk kita buat sesuatu supaya kita perempuan bisa lebih berdaya gitu. Nah, awal mulanya ketika memang sudah dibuat ini, dari pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak diam aja, Mas. Karena apa? Ketika memang ada kegiatan baik itu KWT ataupun Dawis, pasti ibu-ibu atau bapak-bapak ataupun dari pengurus dari Dinas Pertanian di level kecamatan itu pasti monitoring dan pasti tahu dan pasti cari tahu dan
beliau-beliau ini dengan senang hati visit ke wilayah kami di KWT ini untuk sekedar memberikan arahan, masukan, dan pendampingan. Di samping itu, kita juga ada tenaga pendamping profesional yang memang ada untuk memberikan edukasi kepada kita. Jadi kita awal mula memang backgroundnya bukan pertanian semua nih Mas. Kita mulai dari nol, mulai dari benar-benar tidak tahu apapun. Tetapi nyatanya sudah berproses selama 2-3 tahun ini, kita bisa membuktikan bahwasanya kita perempuan juga bisa berdaya atas dasar kemauan kita untuk bisa lebih maju gitu. Yang awal mulanya kita ini nanam kayak gini gimana sih caranya, atau menyemai bibit tuh gimana sih caranya, melakukan penyemprotan tanaman jam berapa sih, itu kita nggak tahu. Tetapi setelah proses ada pendampingan dari level kecamatan, dari level kabupaten, yakni di sini dinas instansi yang terkait, yakni dinas pertanian, dan juga pendampingan yang profesional, kita sampai berada di titik ini yang mana kita bisa berproses mulai dari penyemaian bibit, dari pengolahan tanahnya, dari penanamannya, perawatannya juga, dan juga sampai panen dengan hasil yang luar biasa, kita bisa di titik ini. Jadi di Demplot KWT Srikandi ini kita menerapkan sistem terintegrasi dan juga zero waste. Jadi kita di sini ada kolam lele yang mana air dari kolam lelenya ini kita distribusikan ke tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi kita nyiram tanaman dengan air bekas kolam lele, dan juga setelah selesai lelenya panen, semua air kita bersihkan, kita distribusikan ke tanaman yang ada di sini semua. Dan juga selain ada ternak lele, kita juga ada ternak ayam petelur, yang mana seluruh kotoran ternak ayam petelur ini kita kumpulkan jadi satu di sebuah wadah yang nanti akan difermentasikan, yang kelak memang akan kita pakai untuk media tanamnya. Jadi di sini kita pupuk nggak beli, air nggak cari. Bagaimana sih caranya kita bisa keluar uang sedikit tetapi dapat lebih banyak? Oke, mungkin kita cerita sedikit dulu ya Mas ya. Ini tuh memang di samping awal mula adanya KWT ini karena keresahan ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan, goalnya selain ekonomi ada juga isu yang kita bawa di sini, yakni isu stunting. Karena apa? Di Kabupaten Wonogiri tahun 2024 besok target pemerintah daerah akan ada pengentasan stunting. Jadi menuju Wonogiri Zero Stunting. Nah, gimana caranya? Salah satunya dengan adanya KWT ini. Di sayuran ini dan protein hewani ini memang goal utamanya adalah untuk pemenuhan gizi sekitar dulu. Jadi ketika panen, ibu-ibu bisa beli langsung di kebun ini, begitu. Di sekitar sini, ibu-ibu ketika membutuhkan mungkin sayur mayur atau terong dan lain sebagainya, ibu-ibu bisa langsung beli untuk pemenuhan gizi di rumah masing-masing. Jadi ibu-ibu ini ketika sudah merasa tercukupi, sisa dari hasil panennya itu bisa disalurkan ke warung-warung terdekat atau dititip-titipkan. Selain itu, di KWT ini juga bisa menjadi workshop atau pembeli atau pendatang bisa merasakan experience langsung, yang mana bisa datang, mengamati, melihat, dan memetik sendiri, begitu. Lalu dibeli, dibawa pulang. Seringkali ketika saya terjun ke lapangan, ngobrol sama sesepuh-sesepuh, ngobrol sama petani-petani, yang mereka keluhkan adalah apa? Kok sekarang nggak ada ya Mbak ya yang mau jadi petani? Kok anak muda sekarang nggak ada ya Mbak yang pengen jadi kita? Jawabannya betul banget nih. Awalnya ketika saya belum terjun di dunia pertanian ini, saya emang underestimate. Wah, ngapain nih jadi petani? Ada duitnya enggak gitu ya. Kalau di usia-usia saya sekarang kan memang kita semua orientasinya adalah bagaimana caranya kita bisa hidup lebih baik, yakni pakai uang otomatis gitu. Tetapi tanpa kita sadari, ketika memang kita belum terjun, kita belum tahu peluangnya, memang kita underestimate dulu. Tetapi kalau kita udah terjun masuk ke dunia pertanian, ternyata luar biasa banget potensinya. Yang mana kembali lagi ke tadi, kebutuhan pangan ini semakin tinggi, sedangkan orang-orang yang mau jadi petani ini semakin turun. Pasti kalau kita jumpai petani-petani itu sudah pada tua-tua,
sampun sami sepuh, sudah sepuh, tidak ada yang meneruskan lahannya. Tetapi potensi pertanian itu sekali lagi luar biasa potensinya, alias uangnya luar biasa di sini. Padahal sekarang ini banyak banget juga pengangguran intelektual. Dalam arti di sini S1 lulus nganggur ini banyak banget. Nah, ketika kita mengandalkan potensi pekerjaan yang memang nggak sesuai atau nggak sebanding dengan lulusan kampus atau lulusan universitas, kenapa kita nggak jadi petani aja? Kita bisa berdaya sendiri, kita bisa berusaha sendiri, berdiri di kaki sendiri. Jadi monggo jangan malu jadi petani. Kita jadi petani yang luar biasa, jadi petani yang modern, jadi petani yang keren. Karena tidak selamanya jadi petani itu, tetapi